Ada yang ingat? Halo, ada yang mau share sama teman-temannya? Kemarin kita materi setelah UTS di mata kuliah mobilitas penduduk ini belajar apa aja ya? Halo. Halo, siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Kalau nggak ada yang jawab, tak panggil satu-satu. Yudas, Yudastira Adi Pratama. Nanti kalau tak panggil nggak ada orangnya, saya cancel absen loh. Yudas, Yudas. Yudas, ada Bu. Oke. Coba Mas Yudas, kamu eh, ingat-ingat materi setelah UTS kita belajar apa aja sih di mobilitas penduduk? Ayo, ayo diingat-ingat materinya apa aja. Ini termasuk ini loh ya, masuk penilaian loh ya. Yudas ya. Kalau yang nggak masuk ya mohon maaf nggak ada nilainya ya. Atau nggak bisa jawab, atau nggak ada bersuara, atau nggak ada. Oke, satu Yudas ya. Yudhistira Adi Pratama. Oke Mas, dampak migrasinya apa ya? Yang paling kalian ingat apa? Yang paling Mas Yudas ingat? Kalau misalnya mau open mic ya apa-apa loh. Yudhistira Adi Pratama, aduh halo, kamu masih di situ tidak? Dampak migrasi kan banyak banget loh. Terus yang apa yang kamu ingat? Salah satunya boleh. Ayo, kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Mas Sidik ya. Mas Sidik on kan? Boleh open mic ya. Coba Mas Sidik, kamu yang paling ingat di perkuliahan mobilitas penduduk, terutama after UTS apa Mas Sidik? Yang bisa kamu bahas ke teman-teman, yang bisa kamu sharing? Ayo Mas Sidik. Halo, Sidik ada suaranya nggak? Yudas Tira lagi ngetik, saya tunggu. Kemudian ini, Sidik, ayo Mas Sidik. Kamu ada suaranya nggak, Sidik? Apakah ada orang? Oh ya, dia baru join. Sidik, udah masuk Sidik. Dengar suara saya nggak? Sidik nggak ada ya? Oke. Kemudian, pokoknya ini saya absen satu-satu ya. Herda Zanuba. Ayo Mbak Herda, apa yang kamu peroleh boleh boleh saran boleh nggak apa-apa. Pokoknya ungkapan apa gitu loh. Kalau di kelas gitu loh kan kalian ngomong, saya juga kangen nih suara kalian nih. Ya, iya ayo Mbak Herda, apa aja yang kamu dapat dari perkuliahan di mobilitas penduduk setelah UTS ini? Yang paling ingat. Boleh saran, boleh review, boleh aplikasinya atau misalnya yang kamu manfaatnya juga boleh. Ayo Mbak Herda. Apa Mbak Herda? Oke, Herda jawab bahwa mobilitas dipengaruhi oleh pendidikan, transportasi, maksudnya apa nih? Dipengaruhi gimana nih? Dipengaruhi apa ya? Frekuensinya atau apanya nih maksudnya? Sidik,
Sidik, silahkan Sidik jawab pertanyaan saya, Sidik. Feedback kamu di materi kuliah mobilitas penduduk after UTS ini, Sidik. Oke, Yudas, dampak migrasi internasional yang sering terjadi kayak permasalahan tentang trafficking, Bu. Permasalahan trafficking itu yang ada 3 fase, yaitu pada saat rekrutmen, transportasi, dan terjadinya eksploitasi. Oke, Yudas, sip, great, kamu jawab. Dampak migrasi internasional. Ya, 100. Kemudian, Sidik saya tunggu ya jawabanmu ya. Semakin baik, oke Yudas. Sip. Dia masih ingat tentang dampak imigrasi internasional, yaitu human trafficking, yang dimana human trafficking ini ada 3 fase, yaitu recruitment, transport, dan eksploitasi dari puncak kasus human trafficking itu sendiri dieksploitasi ya. Oke. Great. Kemudian siapa lagi? Herda. Semakin baik transportasi, maka mobilitas penduduknya makin banyak, Bu. Maksudnya gimana nih? Contohnya. Coba kasih contoh. Sidik, kita jawab Sidik dulu. Mobilitas penduduk dapat dianalisis berdasarkan faktor penyebab, misalnya COVID, mempengaruhi mobilitas menuju tempat fasilitas umum ataupun tempat lainnya. Oke, ini juga yang kita pelajari setelah UTS ya, dari Mas Sidik yang disampaikan tentang mobilitas penduduk di masa pandemi, di mana ini juga berhubungan dengan hukum mobilitas yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, sebelum UTS. Itu kan ada 10 hukum mobilitas penduduk. Salah satunya adalah bencana. Bencana dapat mempengaruhi mobilitas penduduk. Nah, ini kan termasuk nih ya, yang tidak unpredictable, yang tidak bisa diprediksi ya, yaitu bencana, sehingga mempengaruhi aktivitas mobilitas dari penduduk itu sendiri ya. Salah satunya adalah misalnya COVID mempengaruhi mobilitas menuju tempat fasilitas umum maupun tempat lainnya karena adanya wabah. Oke, great. Mas Sidik udah jawab. Herda, semakin baik. Kemudian selanjutnya mungkin saya mau tanya ke kalau misalnya yang belum dipanggil silahkan kalau mau saya Bu atau apa gitu. Mas Wahyu mungkin. Wahyu Dwi Setiawan. Coba Mas. Mas Wahyu dengar suara saya? Coba Mas Wahyu, apa yang kamu peroleh dari pengalaman di mata kuliah mobilitas penduduk setelah UTS ini? Silahkan, boleh diketik, boleh open mic. Kemudian tadi saya bahas Herda, semakin baik transportasi, maka mobilitas penduduknya makin banyak. Ya oke sih, kemarin kita juga belajar tentang perkembangan mobilitas penduduk di suatu wilayah dengan salah satunya meningkatkan transportasinya ya. Ada beberapa contoh kemarin, misalnya ada di Belanda, kemudian ada di Jogja juga, dan di mana fasilitas transportasi yang baik itu akan mempermudah mobilitas penduduk ya. Oke, boleh. Mbak Herda sudah jawab ya. Kemudian saya tunggu Mas Wahyu. Saya tunggu Mas Wahyu. Pola mobilitas penduduk yang berubah, Bu, dikarenakan COVID, di mana mobilitas penduduk ditekan untuk mengurangi transmisi virus, Bu, sehingga berdampak di sektor ekonomi dan psikologis masyarakat. Oke, ini dia mengangkat lagi tentang mobilitas penduduk di masa pandemi, di mana kita kemarin salah satunya kita menggunakan data Google Mobility ya, di mana di situ disampaikan bahwa ada gap antara sebelum pandemi dan setelah pandemi, di mana beberapa bidang
atau beberapa kegiatan masyarakat yang biasanya dilakukan pada kondisi normal itu mengalami minus ya, minus itu berarti berkurang. Dan beberapa yang biasanya cuma di rumah aja itu secara normal meningkat ya, meningkat kegiatan yang ada di permukiman ya atau di rumah. Nah, itu ya. Sehingga itu juga mempengaruhi kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah. Oke, boleh. Mbak Heda, sip, Mas Wahyu, oke. Maka dari itu sebenarnya kita perlu solusi ya dari kegiatan mobilitas penduduk yang terbatas ini di bidang sektor ekonomi, bagaimana agar tetap bisa bangkit, agar tetap bisa berjalan. Misalnya salah satunya yang dia tadinya bekerja di bidang bisnis, misalnya yang tadinya bisnis travel ya, tapi karena travel itu menurun karena orang nggak banyak yang pergi kemana-mana, jadi dia beralih ke sektor ekonomi di bidang misalnya kuliner dengan membuat makanan cemilan di rumah ya yang bisa dia distribusikan hanya melalui pengiriman ya, jadi pengiriman gitu dan penjualannya melalui online. Nah, itu bisa ya menjadi solusi ya. Jadi, ketika ada masalah mobilitas penduduk di masa pandemi khususnya ya yang sedang kita bahas di sini, tentu saja kita sebagai seorang geograf juga harus bisa menganalisis kira-kira apa sih yang harus dilakukan jika hal ini terjadi gitu ya. Misalnya tadi ya. Oke, kemudian Mas Arief Novianto, saya Bu. Oke, Mas Wahyu udah jawab ya? Saya nggak ditanya, Bu. Gantian, mau langsung jawab juga apa-apa sih. Ini kan satu-satu. Mau langsung jawab nggak apa-apa, apa langsung mau komen gitu. Bu, saya Bu gitu. Misal saya habis ini ya Mas Arief Novianto, saya Bu, kegiatan mobilitas di masa pandemi Bu, di mana kegiatan sosial perekonomian, kegiatan di masyarakat mengalami penurunan, di mana hal tersebut oke, berarti ini hampir sama Mas Wahyu ya, Mas Arief ya. Mas Arief udah hampir sama Mas Wahyu. Misalnya seorang udah punya kendaraan pribadi, maka akan mempermudah mobilitasnya atau fasilitas transportasi yang sudah baik dan memadai, maka mendukung mobilitas dan waktu ini tambahnya. Oke, tapi sebenarnya kita juga harus memikirkan apa ya, environment effect ya, dampak untuk lingkungan. Kalau misalnya orang berkeinginan untuk memiliki atau pergi ke suatu tempat dengan menggunakan kendaraan pribadi, tentu saja hal ini akan berdampak kepada banyaknya volume kendaraan yang ada di jalan, sehingga solusinya gimana ya, meningkatkan transportasi umum ya, misalnya kalau di Yogyakarta misalnya salah satunya aja dengan adanya Trans Jogja ya, yang dia bisa menjangkau sampai kecamatan ya, dengan adanya jalur baru sampai kecamatan Pakem, Maguwo, terus Ngaglik dan lain-lain. Itu kan mempermudah ya. Jadi walaupun orang yang ada di pelosok atau nggak ada yang di kota, mereka punya preferensi untuk menggunakan transportasi umum yang tentu saja nyaman. Oke, Mbak Herda sip jawab. Mbak Herda udah jawab. Kemudian Dian, kegiatan mobilitas dalam masa pandemi di mana terjadi penurunan untuk masyarakat usaha bidang perdagangan namun tidak mudah untuk berpindah haluan ke online shop. Ya, ini untuk Mas Dian ya. Oke, ya emang kita harus selalu beradaptasi. Beradaptasi itu ya caranya bisa dilakukan ya mau nggak mau gitu, karena memang harus beradaptasi ya. Kalau misalnya dia susah atau tidak mudah untuk berpindah haluan ke online, dan harus belajar ya, harus belajar kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan kalau misalnya dagangannya itu berubah ke bidang online shop ya, atau misalnya dia bisa merubah walaupun misalnya dia jualan langsung, kira-kira apa sih yang bisa dijual, misalnya sembako. Kalau sembako itu kan semua orang membutuhkan ya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Oke, punya Mas Dian ini mungkin solusi atau hampir sama dengan punyanya Mas Wahyu atau Arif.
Kemudian tadi boleh sekarang kamu Arif Khairul Rozikin, silahkan kamu mau ngomong apa tadi? Ya Bu. Kita habis Open mic UTS aja nggak juga apa-apa. mempelajari data Google Mobility. Gimana? Gimana? Kita setelah UTS juga mempelajari tentang materi data Google Mobility, di mana di masa pandemi seperti ini kita masih bisa mengetahui tren mobilitas penduduk di negara satu dengan negara lainnya yang Oke. diakses di dalam halaman internet. Ya. Jadi Jadi kita sangat bisa membantu. membandingkan Oke. dari negara maju atau negara berkembang tentang persebaran COVID dan dampak untuk mobilitas penduduk di negara tersebut. Oke. Seperti itu, Ada Bu. tambahan? Oke, sip. Nah, itu juga salah satu yang kita pelajari, kita membandingkan tidak hanya yang ada di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Apa sih yang sebenarnya di negara lain terjadi ketika mobilitas penduduk ini terhambat di masa pandemi. Nah, kemarin kita kasih contoh ya, Jepang, dan kalian bisa explore lagi dengan mencari contoh di negara-negara lainnya seperti Belanda, di Eropa, atau di Amerika juga bisa, atau Australia juga bisa. Nah, itu untuk membandingkan apa yang terjadi di Indonesia dengan di luar negeri tentang preferensi kegiatan aktivitas mobilitas penduduk di sana di masa pandemi. Tapi tentu saja overall sebenarnya semuanya mengalami penurunan ya, meskipun dari kita sudah pernah mengecek juga data di bulan April itu dibanding dengan bulan sekarang tuh sudah mengalami kemajuan dalam artian lebih, kalau dulu gapnya lebih jauh sekali, misalnya yang biasanya pergi ke kantor benar-benar minusnya jauh, sekarang sudah mau mendekati angka normal ya. Nah itu juga bisa menjadi apa kajian tertentu dalam bidang mobilitas penduduk. Oke, sip. Mas Arief udah jawab? Santi, oke, Santi apa nih kamu? Uni juga, Uni udah, Agung, Dian, Hendrawan, saya cek satu-satu, Dian, kegiatan, Herda udah, Dian, Agung, Mahendra, mobilitas penduduk dapat dibedakan antara penduduk vertikal dan mobilitas penduduk horizontal. Oke. Ini juga kita pelajari tentang perbedaan mobilitas penduduk vertikal dan horizontal. Nah, di mana kalau vertikal itu adalah perubahan penduduk yang dalam bidang dalam perubahan status sosialnya ya. Misalnya dia melakukan perpindahan atau dia melakukan perpindahan ke wilayah satu ke wilayah yang lain untuk meningkatkan status ekonominya, misalnya atau status sosialnya untuk sekolah misalnya agar memperoleh gelar sarjana atau misalnya untuk bekerja agar memperoleh nilai ekonomi yang lebih ya. Tapi untuk ini materinya kemarin dibahas sebelum UTS ya. Jadi kalau yang setelah UTS kita udah nggak bahas ini, lebih ke aplikasi. Oke Mas, tapi it's okay. Dian juga tadi udah jawab. Kemudian Uni. Saya, Bu, udah dicek, Bu. Udah, Arif udah. Uni inovasi dan teknologi bidang transportasi merupakan salah satu hal yang penting untuk menunjang mobilitas. Nah, contoh inovasinya adalah dilakukan adanya bandaranya yang lebih luas dibanding bandara. Oke, ini adalah yang termasuk kita bahas di pertemuan terakhir, yaitu sustainable mobility yaitu mobilitas yang berkelanjutan, di mana salah satunya aspek yang perlu dilakukan dalam sustainable mobility ini adalah teknologi ya, adalah teknologi transportasi, inovasi dan teknologi transportasi. Nah,
Implikasinya apa? Implikasinya salah satunya adalah yang dilakukan di Yogyakarta ya, khususnya di mana dilakukan perpindahan bandara dari Adi Sucipto berubah ke Nyai yang tentu saja di sana lebih mengakomodasi fasilitasnya, misalnya fasilitasnya lahannya lebih luas, fasilitasnya lebih lengkap, di mana kita ketahui sendiri ketika masih di Adi Sucipto itu terbatas ya, sempit, kemudian juga kalau misalnya ada pesawat yang mau take off aja harus nunggu karena parkirnya penuh gitu, saking crowded-nya penerbangannya sangat banyak. Jadi perlu adanya inovasi teknologi yang lebih mumpuni, yang lebih baik untuk menunjang transportasi mobilitas penduduk di Yogyakarta khususnya. Oke, sip, Mbak Uni udah jawab dan berserta contohnya. Kemudian Mas Tama ini, kegiatan mobilitas yang berkelanjutan berdampak pada lingkungan seperti meningkatkan emisi karbon. Akibatnya banyak kendaraan yang beroperasi, harus ada inovasi kendaraan yang ramah lingkungan. Oke, ya ini juga Tama. Masih berhubungan dengan sustainable mobility. Salah satunya sustainable mobility selain teknologi dan inovasi juga ramah lingkungan ya. Kita harus ramah lingkungan. Salah satunya dengan apa? Dengan mengcek apakah kendaraan tersebut itu memiliki standar emisi karbon yang harus dimiliki suatu kendaraan ya, tidak apa namanya banyak mengeluarkan asap polusi yang beracun ya. Makanya itu beberapa kendaraan itu ada yang stiker tes lulus emisi karbon. Nah, itu adalah salah satu cara untuk itu tadi meningkatkan sustainable mobility yang berbasis lingkungan ya. Karena kita tahu sendiri akibat dari transportasi yang crowded yang banyak itu juga menyumbang emisi karbon yang ada di bumi. Oke, Mas Tama, terima kasih udah dijawab. Dan bahkan ini teknologinya ini juga sudah dikembangkan ya. Misalnya di Eropa aja udah ada mobil baterai ya, yang dimana mobilnya itu ada spotnya, kita bisa ngecas baterainya pakai tenaga surya atau pakai apa yang lainnya, yang pokoknya yang lebih ramah lingkungan. Terima kasih Mas Tama. Kalian bisa eksplor lagi kira-kira negara mana yang dia sudah mengembangkan transportasi mobilitas masyarakatnya dengan mengurangi emisi karbon, misalnya salah satunya dengan tadi dengan energi matahari atau apa lainnya tidak yang ramah lingkungan, yang tidak mengeluarkan banyak emisi atau polusi di udara. Oke, Tama. Selanjutnya siapa lagi nih yang mau speak up nih? Santi tadi udah belum? Oh, belum ya, Mbak Santi. Oke, aku catat. Mobilitas penduduk di masa pandemi terjadi peningkatan aktivitas dibanding dengan awal. Oke, berbanding lurus dengan jumlah korban. Oke, nah ini juga termasuk fenomena tertentu ya. Ternyata aktivitas sekarang malah makin meningkat, tapi juga berbanding lurus dengan jumlah pasien COVID yang juga udah makin meningkat nih. Jadi kita harus bagaimana sebagai masyarakat nih, harus bertindak seperti apa. Nah, ini perlu difikirkan ya untuk masalah mobilitas ini. Kenapa hal ini terjadi? Tentu saja perlu adanya sinergisme antara bidang mobilitas penduduk dengan bidang kesehatan misalnya ya. Oke, Mbak Santi udah jawab. Yuda Nur Hidayat. Di masa pandemi, migrasi penduduk harus dibatasi karena ada kemungkinan orang yang berpindah dari satu tempat lain harus sudah terinfeksi. Oke, makanya kita juga mengantisipasi dengan adanya tes ya, misalnya untuk menghandle atau untuk menjaga kalau ada orang yang masuk ke wilayah lain yang melakukan mobilitas, nah, apakah dia itu membawa virus atau tidak. Nah, ini ya salah satu solusinya. Oke, Mas Yuda udah jawab. Kemudian Arif Novianto. Oh ya. Kemudian Sidik.
Hati-hati Kak. Tuh, hati-hati Arif. Dampak gas emisi karbon terhadap lingkungan perbandingan kondisi di Jakarta sebelum dan saat lockdown, di mana di masa pandemi kondisi tersebut dilakukan di Jakarta terlihat kotor dan tercemar. Setelah dilakukan lockdown kembali, udara bersih. Nah, ini juga tampak sekali ya perbedaannya kalau mobilitas penduduk itu tinggi dan mobilitas penduduk itu rendah, yaitu dampak di polusi udara yang terjadi ya. Salah satunya kita lihat di Jakarta yang terkenal itu polusi udaranya tinggi ya, tapi ketika terjadi lockdown itu udaranya tampak lebih bersih. Nah, karena tidak ada kendaraan yang banyak melintas. Oke, Mbak Ersa udah jawab. Siapa lagi? Yang belum siapa nih? Tama udah semua ya? Nah, wah kalian udah pintar-pintar semua. Ifnu ya, Ifnu. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan meningkatnya mobilitas di masa pandemi, seperti faktor kebutuhan ekonomi dan kebutuhan psikologis. Contohnya masyarakat melakukan mobilitas penduduk karena bosan secara psikologis atau stres karena pada saat terjadi pandemi masyarakat di rumah saja. Nah ini juga penting sekali ya kita bagaimana mengolah apa ya fitrah kita sebagai manusia sosial ya, di mana kita biasanya berinteraksi dengan orang lain dan kita juga tidak bisa melihat sesuatu itu hanya itu saja, butuh butuh penyegaran ya, penyegaran jiwa dan raga. Salah satunya misalnya harus pergi keluar mencari suasana yang baru. Nah, mungkin ini juga bisa dilakukan dengan cara kita tetap mengutamakan protokol kesehatan dan misalnya kalaupun pergi ke tempat wisata itu ya yang sepi aja, maksudnya nggak rame. Kalaupun rame ya mending melipir aja, nggak usah ke situ ya. Nah, itu juga bentuk responsibility kita terhadap kondisi yang ada. Jadi kita jadi seimbang, kita tetap bisa menikmati kondisi di luar sana, tapi kita juga tetap waspada ya. Atau misalnya naik motor aja atau naik mobil aja, muter-muter Jogja aja atau muter-muter di wilayah kalian tanpa kemana-mana, itu juga sudah cukup untuk menghilangkan stres ya. Kemudian juga kebutuhan ekonomi ya, karena ada beberapa orang yang memang harus keluar karena mereka butuh makan ya, untuk cari makan gitu. Jadi ya tapi tetap harus mengedepankan protokol kesehatan. Oke, Mas Ibnu udah jawab, sip. Kemudian nomor 5 selanjutnya Falah, mobilitas penduduk di masa pandemi juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti lockdown yang berguna untuk membatasi perpindahan penduduk. Pada awal tahun 2020 hingga pertengahan 2020 kegiatan mobilitas mengalami penurunan, namun sejak dibukanya lockdown dikarenakan desakan ekonomi, maka mobilitas kembali meningkat. Konsekuensinya adalah kasus COVID semakin meningkat. Angka tersebut terus bertambah sehingga menjelang liburan akhir tahun seperti sekarang ini. Oke, ya ini dari Mbak Falah ya. Ini merangkum keseluruhan nih ya, Falah nih ya. Sip, merangkum keseluruhan tentang kondisi yang ada. Kemudian Julio, masa pandemi mempengaruhi mobilitas penduduk karena dilakukan lockdown. Masih berhubungan dengan pandemi ya. Oke. Siapa lagi yang belum nih? Terima kasih jawabannya. Yuda udah ya. Gerda, Elsa, Dian, Arif, Nur Rahmat, Ilyas kayaknya belum ya. Ilyas, apa Ilyas? Halo, kamu mana suaranya? Ilyas gak ada suaranya. Oke, Bu, bentar. Oke, tinggal Ilyas nih, yang lain udah nih. Udah saya absen, yang ini. Yang lain udah, Ilyas udah, Julio udah. Semuanya udah, tinggal Ilyas. Gimana Ilyas? Berarti kalian sudah paham ya materi yang kita udah sampaikan. Berarti ini tinggal kita review kisi-kisinya.
Sambil nunggu Arif Ilyas, kita kisi-kisi ya. Kayaknya nih kalian bakal bisa jawab nih setelah saya tadi tanya-tanya. Karena kisi-kisinya itu seperti jawaban-jawaban kalian ini berhubungan dengan apa aja ya. Kelihatan ya? Aduh, sorry. Ya, kisi-kisi UAS Gasal 2020-2021 tentang mobilitas penduduk. Nah, kisi-kisinya itu terkait 3 materi besar di setelah UTS. Yang pertama adalah dampak negatif mobilitas internasional. Kemudian studi kasus sustainable mobility atau mobilitas berkelanjutan. Kemudian mobilitas di masa pandemi. Nah, ini adalah materinya. Materi besar yang akan kalian kerjakan di UTS. Nah, untuk mengerjakannya, saya open book. Boleh kalian buka buku, tapi dalam artian untuk mendukung jawaban kalian. Karena ini dari UAS ini pertanyaannya itu bukan yang apakah gitu, enggak, tapi lebih ke analisis. Jadi kalau menganalisis kan perlu dukungan data, perlu dukungan referensi. Jadi silahkan open book itu untuk mendukung data kalian, untuk mendukung referensi dalam menganalisis pertanyaan yang disampaikan ya. Dalam hal ini ada 3 ini, dampak negatif mobilitas penduduk internasional, studi kasus sustainability mobility dan mobilitas di masa pandemi. Gitu ya. Dan silahkan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Aduh, kebangetan banget Kak, udah bisa open book, udah bisa kalian cari-cari referensi sendiri, tapi masih nyontoh itu ya kebangetan banget ya. Jadi silahkan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan jujur, dikerjakan sendiri tentang soalnya UAS besok. Nah, soalnya tentang ini. Pokoknya tentang dampak negatif mobilitas internasional. Kalian kemarin sudah belajar apa saja dampak negatifnya. Kemudian studi kasus sustainable mobility kemarin juga sudah dibahas contoh-contoh sustainable mobility itu apa, terus harus ngapain, terus habis itu contohnya seperti apa. Kemudian mobilitas di masa pandemi. Nah, ini juga kalian kemarin sudah belajar data-data apa saja yang bisa diperoleh di mobilitas penduduk di masa pandemi ini. Misalnya kita memanfaatkan dari platform Google atau bisa juga Twitter juga bisa yang bisa pakai pengambilan pakai big data gitu. Intinya ini pakai big data. Jadi udah ada semuanya di internet. Itu ya. Dan saya mohon sekali kalau misalnya untuk mendukung nilai kalian agar optimal, silahkan kalian boleh mencantumkan tabel, gambar, apalagi ya grafik, apapun itu boleh dicantumkan. Tapi jangan lupa untuk menyertakan sumber yang kalian baca. Jangan lupa citasi yang kalian ambil untuk referensi, dan juga jangan lupa dilampirkan citasinya itu di mana, ngambilnya di mana. Jadi ada sumbernya diambil di mana gitu ya. Itu keyword dari UAS-nya. Jadi kalau misalnya nilai mau optimal, mau bagus, mau ekspor, itu kalian itu tadi. 1, sertakan data-data pendukung berupa referensi maupun gambar boleh, tabel boleh, grafik boleh, foto boleh, tapi jangan lupa sertakan sumbernya dan jangan lupa disitasi. Setelah disertakan sumber dan sitasi, kamu juga jangan lupa untuk menyertakan di daftar pustakanya sumber referensi gitu kan, mana, siapa penulisnya, judulnya apa, di mana. Nah, itu jangan lupa ya. Itu adalah salah satu keyword untuk mendukung nilai kamu. Dan juga analisisnya juga harus mendalam. Masuk mendalam tuh cuman tidak hanya sampai wah ternyata mobilitas pandemik ini meningkat, udah titik. Kalian bisa mengeksplor dengan mengkaitkan kondisi geografis yang ada di sana, kondisi sosial ekonomi yang ada di situ. Kenapa sih di daerah X kegiatannya lebih meningkat dibandingkan di daerah Y? Nah, itu kan pasti juga bisa dipengaruhi juga oleh kondisi geografis yang ada di sana atau kondisi sosial ekonomi yang ada di sana. Nah, silakan kalian eksplor di situ.
Cara ngeksplornya gimana ya? Kalian bisa sambil baca-baca itu tadi. Misalnya kalian baca, oh emang di kondisi geografis di daerah X itu gimana? Oh pantesan ini di sini adalah bentuk adalah kondisi dengan bentuk lahan vulkanik misalnya. Oh pantesan di sini adalah kondisi dengan bentuk lahan apa ya? Misalnya denudasional, berarti hubungannya seperti apa? Nah itu kan bisa dibahas ya. Bisa dikaitkan di bidang geografi, di bidang-bidang apa namanya bisa dikaitkan untuk memperdalam analisismu tentu saja yang berhubungan dengan geografi. Nah, tuh. Itu apakah ada pertanyaan? Itu aja. Jadi pertanyaannya cuma 3 kok. Ada pertanyaan untuk materi kita di semester ini dan besok kalian juga mau masuk menuju ke semester berapa ya? Semester berapa sih besok kalian? 5 ya? Bukan ya? Berapa sih? 6 ya? Semester 6 ya? Semester 6. Oke, sambil itu kita jawab Arif Ilyas. Oi. Jadi apa jawaban UASnya tadi ada daftar pustakanya, Bu? Iya, nanti dilampirkan aja. Misalnya kamu tulis sumber .2 mana gitu ya. Harus ada dong. Soalnya memang pertanyaannya itu kalau kamu nggak pakai data itu susah gitu. Jadi memang harus ada datanya. Atau ada referensinya untuk membahas. Sebenarnya bisa sih kamu nggak pakai referensi, cuma nanti kan bahasanmu tuh jadi kayak nggak kuat gitu karena nggak ada referensinya. Tapi setidaknya harus ada referensi lah, minimal 3 berapa itu yang mendukung lah kira-kira 2 atau 3. Kalau banyak lebih bagus. Tentang data Google Mobility tadi Bu, sama seperti Mas Arief, berfungsi untuk mengetahui tren mobilitas penduduk tidak hanya Indonesia tapi juga di luar negeri, terus ada hubungannya juga tentang tren COVID. Oke, sip. Menarik sekali ya, sebenarnya ini bisa jadi bahan skripsi, judul skripsi juga mungkin ya. Karena juga kakak angkatan kalian ada yang mengambil skripsi tentang mobilitas penduduk hubungannya dengan pandemi COVID ya. Dan juga mungkin juga bisa membahas hal-hal yang lain ya, mobilitas penduduk dengan perkembangan wilayah dan lain sebagainya. Jadi semoga ilmu yang didapat di mata kuliah mobilitas penduduk ini bisa bermanfaat untuk kalian di masa mendatang. Nah, tapi saya juga sebelumnya mengapresiasi sekali teman-teman semuanya angkatan 2018 di mata kuliah mobilitas penduduk ini yang overall berjalan lancar dan pada antusias ya. Dan terutama nih mungkin saya kalau mau kasih jempol 2 yang paling aktif tuh Mas Arief Khoirozikin. Sepertinya nih beliau yang paling aktif ya, apalagi misalnya open mic. Kita beli selamat dulu buat Mas Arief. Mahasiswa teladan mobilitas penduduk semester kali ini. Tapi yang lain juga oke kok. Kayak Mas Sidik, Mbak Ersa, Mbak Uni itu juga aktif meskipun nggak open mic ya, mungkin malu gitu. Nah itu saja dari saya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya di perkuliahan mobilitas penduduk ini masih banyak kurang-kurangnya dan ada kata-kata saya yang kurang tepat. Kalian juga, saya tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup diskusi lanjut kalau misalnya someday kalian ingin berdiskusi lebih lanjut tentang mobilitas penduduk dan kita belajar sama-sama lagi tentang mobilitas penduduk gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau ada yang mau ngomong sesuatu? Halo. Gak ada? Mungkin belum. Oke, ya udah. Itu saja ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu dan semoga hasil UAS besok lebih baik daripada UTS. Jadi silahkan optimalkan. Saya udah kasih kisi-kisinya dan pengerjaannya ya 1 hari aja, nggak berapa. Itu kayak UAS aja 1 hari. Tapi maksudnya oh ya, jadwal UAS-nya itu saya kasih sama ya, kayak jadwal UAS-nya itu kayaknya kapan ya? Kayaknya besok tanggal 13 deh ya, minggu depan ya. Kan mulai UAS besok, jadwal UAS kayak 13 Januari. Dan apa namanya?
Nanti saya bikinkan linknya di Google ya, link di was kita ya. Oke, gitu ya. Nanti pengerjaannya ya kayak biasanya mungkin saya kasih waktu 1 jam, tapi ada dispensasi bagi yang apa koneksinya terbatas atau apa, nanti pokoknya silahkan komunikasikan kalau misalnya kalian mengalami hambatan dalam mengerjakan UAS ya. Jangan sampai kuliah ujiannya udah lewat tapi baru bilang, Bu, kemarin saya belum ngumpulin karena laptopnya rusak atau apalah gitu. Jangan. Jadi kalau bisa langsung dikomunikasikan hari itu juga ya. Saya tidak mau menerima alasan tidak mengumpulkan UAS setelah jadwal udah selesai ya. Karena itu ngapain lah, dari kemarin kamu ngapain. Jadi, pokoknya itu menunjukkan tanggung jawab kalian, yaitu responsibility kalian. Kalau kalian sudah lewat dari UAS tapi tidak terkendala tapi tidak konfirmasi dengan saya anggap kalian menyepelekan ya. Kalian tidak peduli dengan tanggung jawab kalian sendiri. Jadi saya tidak mau terima alasan yang misalnya mengalami kendala atau apapun itu tapi tidak izin dulu di jam UAS ya, tapi malah izinnya setelah UAS yang udah pada dikumpul. Oke, gitu ya kesepakatannya ya. Jadi silahkan diperhatikan waktunya. Waktunya mungkin saya tetap kasih rentang waktu ya kira-kira 1-2 jam untuk mengerjakan. Jadi optimalkan besok biar nilainya maksimal. Oke, itu aja ya. Sampai jumpa teman-teman. Sampai besok saya kasih notif lagi kalau misalnya udah mau jadwal UTS dan udah dibikin itunya link. Sampai sini saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di semester selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat ulang tahun ya, sudah lewat saya ulang tahunnya Mbak Fala. Ulang tahun lagi hari ini. Terima kasih Mbak Fala tapi. Oke. Selamat ulang tahun, Bu. Ya, terima kasih Mas Arif.